Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia Sregar, mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Daerah Melayu semester 3, tahun ajaran 2020-2021. Saya di sini akan membacakan salah satu buku sejarah untuk SMA atau MA. Di buku ini terdapat sejarah yang akan saya bacakan nanti. Berjudul Perkembangan Sejarah Pasca Perang Dunia Kedua. Saya membacakan buku ini dengan berbahasa Melayu. A. Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945. Perang Dunia Kedua merupakan peristiwa paling dahsyat dalam sejarah dunia. Perang ini melibatkan hampir seluruh negara di dunia dan mengakibatkan lebih kurang 50 juta orang tewas. Perang ini secara resmi mulai berkecamuk pada tanggal 1 September tahun 1939 sampai dengan 14 Agustus 1945. Meskipun demikian, ada yang berpendapat bahawa perang sebenarnya sudah dimulai lebih awal, yaitu pada tanggal 1 Maret 1937 ketika Jepang menduduki Manchuria. Yang pertama, faktor penyebab perang. Penyebab Perang Dunia Kedua dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu A. Sebab umum. Setidaknya ada 3 sebab umum terjadinya Perang Dunia Kedua sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan LBB menjamin perdamaian sehingga terjadi perlombaan senjata dan politik aliansi atau politik mencari kawan. Politik aliansi ini menyebabkan terciptanya 3 blok besar, yaitu blok Perancis Demokrasi atau blok Jerman Fasis Nazi dan blok Rusia Komunis. 2. Timbulnya politik ekonomi yang bersifat imperialis dalam rangka kepentingan industri dalam negeri masing-masing negara sehingga terjadi perebutan daerah-daerah jajahan. Ketiga, adanya pertentangan antara paham demokrasi dengan fasisme atau Nazi dan komunisme karena ketiganya tidak mungkin dapat berjalan bersama-sama. Salah satu harus menang dan menghancurkan yang lainnya. B. Sebab khusus. Sebab khusus Perang Dunia Kedua terjadi di 2 kawasan, yaitu kawasan Eropa dan Asia Pasifik. Berikut ini sebab-sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang pertama, di kawasan Eropa, serangan kilat yang dilakukan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939. Alasannya yaitu untuk merebut kembali kota Danzig yang penduduknya semua berbangsa Jerman. 2. Di kawasan Asia Pasifik, penyebuan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor tanggal 7 Desember 1941. 2. Berlangsungnya perang. Perang Dunia Kedua melibatkan negara-negara besar di dunia dan terjadi di 3 benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Dalam Perang Dunia Kedua, negara-negara besar terbagi atas 2 kubu yang saling berhadapan, yaitu Blok Poros dan Sekutu. Perang Dunia Kedua
terbagi dalam 3 periode sebagai berikut. A. Periode permulaan tahun 1939 sampai 1942. Pada tahapan ini, pihak poros atau AS memperoleh kemenangan dan pihak sekutu kalah. B. Turning point pada tahun 1942. Periode ini merupakan titik balik permulaan kekalahan pihak poros atau AS. Periode terakhir tahun 1943 sampai 1945. Pada periode ini, pihak poros atau AS berhasil dikalahkan oleh sekutu. Ketiga, akhir perang. Akhir Perang Dunia Kedua ditandai dengan adanya peristiwa-peristiwa berikut ini. A. Sekutu mendaratkan pasukan di pantai Normandia pada tanggal 6 Juni 1944. Jerman pun menyerah kepada sekutu pada bulan Mei 1945 setelah kematian Hitler. B. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Akhirnya, Jepang menyerah dan menandatangani perjanjian di atas kapal USS Missouri tanggal 2 September 1945 di Teluk Tokyo. C. Blok Sentral pada akhirnya harus menyerah kepada sekutu pada bulan Mei 1945. Berikut ini beberapa faktor penyebab kekalahan Blok Sentral terhadap sekutu. Yang pertama, Blok Sentral tidak ditunjang oleh sumber kekayaan alam yang mencakupi kebutuhan perang. 2. Jumlah anggota kelompok sekutu lebih banyak. Masuknya Rusia ke dalam blok sekutu memperkuat blok tersebut. 3. Sekutu memiliki daerah jajahan yang dapat menunjang kebutuhan perang. 4. Blok sekutu lebih memiliki keunggulan teknologi persenjataan daripada blok sentral. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, negara-negara yang terlibat dalam perang, baik yang menang maupun yang kalah, menempuh upaya perdamaian. Upaya perdamaian itu dilakukan dengan perjanjian perdamaian. Berbagai perjanjian perdamaian yang pernah dilakukan di antaranya yaitu Konferensi Potsdam, Perjanjian Perdamaian Sekutu dengan Jepang, Italia, Austria dan Hungaria, Bulgaria, Romania dan Finlandia. Baiklah, sampai di situ saja yang dapat saya bacakan dari buku sejarah untuk SMA atau MA. Semoga yang saya bacakan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita mengetahui sejarah Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih banyak.